Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahsan Niko Wahyu dengan NIM 220301 502097 kelas PJKRT. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi dari mata kuliah ilmu kesehatan bab 4, yaitu olahraga kesehatan. A. Sehat dan kesehatan. Sehat adalah nikmat karunia Allah yang menjadi dasar bagi segala nikmat dan segala kemampuan. Nikmatnya makan, minum, tidur, serta kemampuan bergerak, bekerja, dan berpikir akan berkurang atau bahkan hilang dengan terganggunya kesehatan kita. Olahraga karena itu harus senantiasa mensyukuri nikmat sehat karunia Allah ini dengan senantiasa memelihara dan bahkan meningkatkannya. Namun orang sering lupa bersyukur manakala ia sedang sehat, dan bagaimana bahkan menyadari betapa nikmatnya sehat setelah ia menjadi sakit. Pemeliharaan dan peningkatan derajat sehat merupakan bagian dari upaya pencegahan yang terdiri dari upaya pencegahan kepada faktor lingkungan dan upaya pencegahan langsung kepada faktor manusia. Olahraga merupakan bagian dari upaya pencegahan langsung terhadap faktor manusia, dan terungkap upaya pemeliharaan dan pencegahan yang terpenting, termurah, dan paling fungsional, fisiologis. Dalam hubungan dengan nikmatnya sehat, maka semua orang tertentu ingin tetap sehat, bahkan ingin meningkatkan derajat kesehatannya. Sayangnya tidak semua orang merasa perlu melakukan olahraga, walaupun ia juga tahu akan ungkapan bahwa olahraga menyehatkan. Pada hakikatnya, semua lembaga pemerintah maupun swasta yang membina maupun yang menggunakan sumber daya manusia yang bergerak di bidang apapun, sadar maupun tidak, dalam setiap kegiatannya selalu terkandung tujuan memelihara, membina mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia ini tujuannya untuk utamanya adalah meningkatkan derajat kesejahteraan dan produktivitas mereka untuk menuju ke sejahtera paripurna. Sejahtera paripurna adalah sejahtera seutuhnya, yaitu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan sejahtera sosial sesuai dengan konsep sehat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengemukakan bahwa sehat adalah sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Pencapaian sejahtera paripurna ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sesuai dengan bidang kegiatannya masing-masing. Olahraga kesehatan. Olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang-orang bukan saja sehat dikala diam, sehat statis, tetapi juga sehat serta mempunyai kemampuan gerak yang dapat mendukung setiap aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, sehat dinamis yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan mengatasi keadaan gawat darurat. Oleh karena itu, olahraga, khususnya olahraga kesehatan, hendaknya dijadikan sebagai materi pokok dalam pelaksanaan pembinaan mutu sumber daya manusia melalui pendekatan dari aspek jasmania. Diperlukan kreativitas yang tinggi untuk membuat berbagai variasi bentuk aktivitas gerakannya, agar olahraga kesehatan menjadi tidak membosankan, tetapi konsep dasarnya harus tetap olahraga kesehatan. Dampak psikologis yang sangat positif dengan diterapkannya olahraga kesehatan di lembaga persekolahan pendidikan adalah rasa kesetaraan dan kebersamaan di antara sesama pelaku. Oleh karena mereka semua merasa dapat dan mampu melakukan olahraga kesehatan dengan baik secara bersama-sama. Sebaliknya, bila olahraga kecabangan yang diterapkan, misalnya tenis meja, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain, dapat menyebabkan banyak siswa orang menjadi merasa tersingkirkan dari kegiatan olahraga karena merasa tidak mampu mempartisipasi, khususnya bila telah mengait ke aspek sosioekonomis karena mahalnya sarana, prasarana, dan pelaksanaannya. Berbeda dengan olahraga prestasi yang menuntut kemampuan maksimal organ-organ tubuh, olahraga kesehatan justru melatih dan memelihara organ-organ tubuh untuk dapat tetap berfungsi normal dalam keadaan gerak, sehat dinamis, yang dengan demikian pasti normal pula dalam keadaan istirahat, sehat statis.
Inilah sebabnya mengapa olahraga prestasi dan olahraga dengan intensitas tinggi pada umumnya selalu mengundang risiko cedera yang lebih besar daripada olahraga kesehatan. C. Ciri olahraga kesehatan. Pesantai adalah orang yang tidak melakukan olahraga sehingga cenderung kekurangan gerak. Sebaliknya, pelaku olahraga berat melakukan olahraga lebih dari keperluannya untuk pemeliharaan kesehatan. Demikianlah maka pelaku olahraga kesehatan adalah orang yang tidak kekurangan gerak, tetapi pula pelaku olahraga berat. Olahraga yang dianjurkan untuk keperluan kesehatan adalah aktivitas gerak raga dengan intensitas yang setingkat di atas intensitas gerak raga yang biasa dilakukan untuk keperluan pelaksanaan tugas kehidupan sehari-hari. Ciri olahraga kesehatan secara teknis fisiologis adalah 1. Gerakannya mudah sehingga dapat diikuti oleh orang kebanyakan dan seluruh peserta pada umumnya, bersifat massal. 2. Intensitasnya submaksimal dan homogen. Dalam kurung faktor keamanan, bukan gerakan-gerakan maksimal atau gerakan eksplosif maksimal. 3. Terdiri dari satuan-satuan gerak yang dapat dalam kurung secara sengaja dibuat untuk menjangkau seluruh sendi dan otot, serta dapat dirangkai untuk menjadi gerakan yang kontinu dalam kurung tanpa henti. Adanya satuan gerakan merupakan faktor penting untuk dapat mengatur dosis dan intensitas olahraga kesehatan secara bertahap. Hal di bawah ini perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik. Bila seseorang melakukan olahraga untuk tujuan kesehatan, tetapi ia menjadi sakit karenanya, maka dapat dipastikan bahwa ia telah salah dalam melaksanakan olahraga kesehatannya. Pelatihan olahraga kesehatan harus selalu dilakukan secara bertahap, karena pentahapan adalah prosedur keamanan. Sebaliknya, kalau orang melakukan olahraga untuk tujuan prestasi, jangankan hanya ancaman sakit, adanya ancaman kematian pun harus dapat dipahami, karena prestasi itu demi kehormatan bangsa dan negara. D. Latihan otot pada olahraga kesehatan. Dalam olahraga kesehatan, tujuan utama latihan otot adalah untuk mencegah atrofi atau hipotrofi otot dan osteoporosis, dan agar otot dan tulang dapat memenuhi tuntutan tugas kemandirian dalam kehidupan biopsikososiologik masing-masing individu. Sejak usia pertengahan sekitar usia 30 tahun, massa tulang osteoporosis 1% tiap tahun, Cooper 1994, dan pada wanita menopause meningkatkan menjadi 4% per tahun selama 5 tahun pertama, kemudian melambat. Sasaran olahraga kesehatan pada umumnya pada khususnya bagi lansia adalah untuk 1. Memelihara dan meningkatkan mobilitas dan kemandirian gerak senam dinamis untuk memelihara dan meningkatkan kemandirian dalam kehidupan biopsikososiologiknya. 2. Mencegah dan menghambat perjalanan, meringankan gejala-gejala penyakit non-infeksi, dan bahkan dapat menyembuhkan penyakit non-infeksi, termasuk menyembuhkan penyakit kelemahan fisik. 3. Mengendalikan berat badan bersamaan dengan pengaturan diet. 4. Meningkatkan semangat dan kualitas hidup. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pembahasan materi dan penjelasan yang saya sudah jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.